Nusantara sejak dulunya memang sudah dikenal sebagai wilayah penghasil rempah-rempah, terutama di mata para pedagang Islam dan pedagang asing. Salah satu wilayah di Nusantara yang tidak luput dari perhatian para pedagang ialah wilayah di Kepulauan Maluku, yang terkenal dengan komoditi utamanya yaitu cengkeh. Diketahui bahwa agama Islam sudah masuk ke wilayah Maluku sejak abad 9 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang Persia, Arab, dan juga Melayu, yang melakukan interaksi hubungan dagang dengan Maluku. Selain terkenal dengan semerbak bunga cengkehnya, akses menuju wilayah Maluku juga tidak terlalu sulit untuk dijangkau oleh para pedagang. Mengingat bahwa Maluku juga merupakan salah satu pusat pelayaran internasional di Nusantara, selain Malaka dan juga Jawa. Jauh sebelum masuknya Islam di wilayah Ternate, di abad ke-13 Masehi, di Maluku telah berdiri salah satu kerajaan yang bernama Ternate, yang ibu kotanya terletak di Sampalu. Pada saat itu, kerajaan Ternate merupakan sebuah kerajaan yang maju. Sebelum masa pra-kesultanan atau sebelum masuknya Islam, Kesultanan Ternate berbentuk sebuah kerajaan yang terdiri dari raja atau kalano beserta rakyat. Belum diketahui betul agama yang dianut oleh masyarakat di sini. Namun, sebelum masuk Islam diasumsikan bahwa penduduk dan raja menganut kepercayaan animisme, yaitu mempunyai kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan gaib yang berasal dari alam, seperti kepercayaan akan kekuatan gunung berapi. Penyiaran ajaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang-pedagang Islam yang terjadi secara tidak langsung. Akibat dari adanya interaksi dengan kerajaan Ternate seperti kedatangan 4 orang syekh dari Irak, yakni Syekh Mansur, Syekh Yakub, Syekh Umar, dan Syekh Amin yang menyiarkan agama Islam di Kepulauan Halmahera dan sekitarnya. Kemudian masuknya agama Islam secara intensif sering dikaitkan dengan kehadiran Ja'far Shadiq yang tiba di Ternate pada tahun 1205 Masehi. Diketahui bahwa marhum merupakan raja Ternate pertama yang memeluk agama Islam akibat dari dakwah yang berasal dari pedagang Minangkabau, yang juga merupakan murid dari Sunan Giri atau Datu Maulana Hussein yang datang ke wilayah Ternate pada tahun 1465 Masehi. Pada tahun 1486 Masehi, Raja Mahrum wafat. Kemudian pemegang kekuasaan berikutnya diberikan kepada putranya yang bernama Zainal Abidin, yang merupakan murid dari Sunan Ampel. Pada masa kepemimpinan Zainal Abidin terjadi beberapa perubahan, di antaranya perubahan gelar penguasa dari kolona yang berarti raja diganti menjadi istilah sultan. Maka dari itu dikatakan bahwa Zainal Abidin merupakan penguasa pertama yang menggunakan gelar sultan di Ternate. Kemudian perubahan lainnya yaitu Islam menjadi agama resmi Ternate, yang secara tidak langsung merubah sebuah istilah kerajaan menjadi Kesultanan Ternate. Zainal Abidin memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kerajaan-kerajaan di sekitar wilayah Maluku, lantaran sudah berhasil membentuk sebuah kelembagaan baru yang bernama Jolebe atau Bobato Akhirat. Tidak hanya itu, Sultan Zainal Abidin juga berperan terhadap pendidikan di Ternate. Beliau mendirikan sekolah agama dan mewajibkan setiap para pegawai daerah untuk belajar syariat Islam di Ternate. Setelah Sultan Zainal Abidin wafat, kursi singgasana sultan diberikan kepada Bayanullah atau Sultan Bayan Sirullah. Beliau merupakan seseorang yang dikenal sangat terpelajar, pandai, dan juga merupakan seorang kesatria yang juga pandai berdagang.
Sebagai pemimpin yang memiliki wawasan yang luas, Sultan Sirullah menyadari betul tidak adanya tatanan dari segi kehidupan masyarakat Ternate. Kemudian pada tahun 1500 Masehi merupakan catatan awal perubahan peradaban masyarakat Ternate menuju prinsip-prinsip berdasarkan ajaran agama Islam. Sultan dengan wewenangnya mengeluarkan sejumlah peraturan atau ketentuan yang diberlakukan bagi para kaulanya, seperti penetapan pemberlakuan pernikahan berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariat Islam. Kebijaksanaan Sultan dalam memimpin Ternate kerap kali mendapatkan apresiasi serta pujian dari pedagang barat, dan juga setiap kebijakan yang dikeluarkan akan menjadi contoh dan diikuti oleh kerajaan-kerajaan Islam yang berada di sekitar Ternate. Pada tahun 1512 Masehi, armada Portugis yang dikepalai oleh Antonio de Abreu tiba di perairan Banda. Semenjak kedatangan bangsa Portugis di Ternate, mulai banyak intrik dan juga polemik yang terjadi. Mulai dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Sultan Sirullah yang dirasa melemahkan kedudukan Ternate. Ketika itu, Portugis diberikan izin untuk membangun benteng yang bernama Toloco pada tahun 1522 Masehi. Selama terjalinnya kedekatan antara Sultan Sirullah dan orang-orang Portugis, sering muncul keresahan dan kekecewaan di hati rakyat Ternate dan orang-orang pribumi. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan karena setiap urusan dalam negeri Kesultanan Ternate selalu adanya campur tangan orang-orang Portugis, bahkan dalam masalah pengangkatan dan pewarisan tahta kesultanan. Semua tindakan-tindakan Portugis di Ternate membangkitkan kekecewaan rakyat, terutama terhadap sang pemimpin Sultan Sirullah yang terkesan bermain dalam api. Akibat dari kekecewaan tersebut, Sultan Sirullah diracuni oleh rakyatnya sendiri. Maka berakhirlah kepemimpinan sang sultan di Ternate. Pasca wafatnya Sultan Sirullah, pergantian tahta berikutnya diwarnai dengan intrik Portugis, sehingga proses pergantian tahta tidak menjadi stabil dan terdapat beberapa sultan yang hanya memerintah dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, pergantian tahta mulai stabil di masa pemerintahan Khairon Jamil yang mulai mengembalikan dan menjaga akidah Islam. Sultan Khairun sendiri merupakan seorang pemimpin yang berpegang teguh dengan jalan kebaikan. Selama masa pemerintahannya, beliau harus dihadapi dengan intrik kolonial Portugis yang bertentangan dengan sikap kepemimpinannya. Bahkan, Sultan Khairun sudah 2 kali dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan keinginan Khairun untuk selalu membuka jalan kebaikan. Hingga akhirnya sang sultan wafat karena dibunuh oleh orang Portugis. Kepergian Sultan Khairun justru membuat kebencian rakyat Maluku semakin menjadi-jadi terhadap Portugis. Kematian Sultan Khairun bukanlah kematian yang sia-sia. Sejak kepergiannya, perasaan anti-kolonial Portugis justru menjadi lebih kuat, sehingga di pergantian tahta selanjutnya, yaitu Babullah pada tahun 1570 hingga 1583 Masehi, yang merupakan keturunan Sultan Khairun, akhirnya mampu menghalau Portugis dari tataran Maluku Utara untuk selamanya. Tepatnya pada tahun 1575 Masehi. Masa kejayaan Kesultanan Ternate diperoleh pada masa kepemimpinan Sultan Babullah. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang gigih dan anti terhadap bangsa Portugis, yang dibuktikan dari kemampuan Sultan Babullah yang dapat menghapuskan hak monopoli Portugis dan menjadikan Ternate sebagai pelabuhan yang bebas. Hilangnya monopoli Portugis di Ternate
berdampak sangat baik terhadap perkembangan dalam sektor perdagangan. Pada tahun 1583 Masehi, Sultan Babullah wafat. Hal ini menjadi titik awal kemerosotan dan akhir dari Kesultanan Ternate. Hingga akhirnya Kesultanan Ternate melebur dan menjadi bagian dari NKRI. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Kesultanan Ternate di Nusantara.